Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik, dan Tuhan Yesus teramat baik. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan pada malam hari yang indah ini dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus mengatakan kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Dengan kita saling mengasihi, itu menandakan bahwa kita murid Yesus. Karena Yesus itu memberitakan tentang kasih, menunjukkan tentang kasih, membuktikan kasih Allah kepada kita, yaitu dengan memberi nyawanya bagi kita, mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit, naik ke sorga, memberikan tempat bagi kita, memberikan hidup kekal kepada kita. Kasih Tuhan sepanjang masa bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia menunjukkan kasih yang sejati itu. Dia mati bagi kita. Yang terbaik, yang termahal dia berikan. Nyawanya diberikan untuk kita. Tentu yang paling mahal yang kita miliki adalah nyawa kita sendiri. Sangat sulit menemukan orang yang rela mati bagi orang lain. Sangat sulit untuk menemukan. Tetapi Yesus luar biasa. Dia mati bagi umatnya. Dia mati bagi ciptaannya. Bahkan dia memberi dirinya. Disiksa, dianiaya, dilukai, dihina, direndahkan, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari hukuman dosa. Dosa telah menyebabkan kematian. Dosa telah menyebabkan kebinasaan bagi umat manusia. Sehingga Tuhan Yesus yang menanggung akibat dari dosa itu. Tuhan Yesus yang menanggung hukuman akan dosa itu. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggungnya. Ketika kita percaya kepadanya, datang kepadanya, mengaku salah, mohon ampun kepadanya, mengikut dia, hidup dalam dia, kita aman. Kita tinggal menunggu waktu. Setelah dari dunia ini, kita akan menerima hidup kekal, masuk surga selama-lamanya. Yesus telah menunjukkan kasih itu. Sehingga dia mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, orang-orang akan tahu bahwa kamu muridku. Karena memang kedatangan Yesus itu menunjukkan kasih yang sejati. Ya. Dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Karena apa? Karena kita saling mengasihi. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Sulit untuk melihat orang-orang yang saling mengasihi. Untuk menemukan kasih di dunia ini sulit. Sulit. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus itu pasti saling mengasihi. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal, mengasihi Tuhan, mereka akan saling mengasihi. Karena apa? Karena Yesus itu telah ada di dalam hatinya.
maka dia memiliki kasih yang sejati. Karena Yesus sudah ada di dalam hatinya. Dia telah menerima Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah? Allah itu kasih. Berarti ketika Yesus ada di dalam diri kita, maka kasih itu juga ada di dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengasihi. Maka Tuhan mengatakan, kasihi siapapun. Kasihi musuhmu. Kasihi orang-orang yang membencimu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihi musuhmu. Terlebih lagi, kasihi sesamamu. Dan mula-mula sesamamu yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sulit. Untuk menemukan kasih itu sulit. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi masih sulit untuk menemukan kasih sejati itu. Kebanyakan masih egois, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Kasih itu kecil sekali, kecil sekali. Kepedulian terhadap sesama itu kecil, masih mementingkan diri sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kekristenan terdiri dari 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan Tuhan mengatakan yang terbesar adalah kasih. Harus saling mengasihi. Mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi orang lain. Dan itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Kita memelihara diri kita. Ketika kita mempraktikkan kasih, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mempraktikkan kasih, mengasihi orang lain, itu sama dengan memelihara diri kita. Karena yang baik kita buat, yang baik juga akan datang kepada kita. Ketika kita menyalurkan kasih, kasih itu juga akan datang kepada kita. Kita perlu menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Sebab dunia haus akan kasih. Dunia merindukan kasih. Lingkungan kita, sekitar kita, tetangga kita merindukan kasih yang sejati. Ingin diperhatikan, ingin dibantu, ingin ditolong, ingin dimaafkan. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menyediakan hal-hal tersebut. Peduli terhadap mereka, minimal berdoa untuk keselamatan mereka. Berdoa supaya Tuhan memulihkan hidup mereka. Peduli terhadap mereka. Mereka sedang susah, kita bantu, kita tolong. Sedang membutuhkan, kita bantu. Selagi kita masih mampu, dengan semampu kita, kita bantu. Apa yang baik yang kita perbuat itu tidak akan sia-sia. Dan itu memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, praktekkan kasih. Bantu mereka yang sedang kesusahan, yang sedang melarat, sedang menderita, butuh bantuan kita. Gak apa-apa kita bagi. Kita bagi makanan kita. Mungkin uang kita bisa kita bagi. Kita bagi. Membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Mungkin hanya dengan senyuman, kita berikan senyuman. Dengan perhatian, kita berikan perhatian. Mungkin dengan mendengar keluh kesah mereka, kita berikan. Itu contoh-contoh bahwa kita mengasihi mereka. Karena perintah Tuhan jelas mengatakan, aku memberikan engkau perintah yang baru. Hendaklah engkau saling mengasihi. Supaya ketika dunia melihat bahwa engkau saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa engkaulah murid-muridku. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri,
mementingkan kelompok, masih ego, itu bukan murid Tuhan. Kalau dia murid Tuhan, kasih akan terpancar, kasih akan meluap, saling mendukung. Jangan iri kalau teman sedang maju, sedang naik, jangan iri. Kita bersuka cita. Kita pengen semua diberkati, pengen semua maju, tidak iri. Mungkin belum saatnya kita. Tetapi kalau kita orang beriman, orang percaya, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk angkat kita. Mungkin Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Tetap setia. Dari hal-hal kecil kita lakukan yang terbaik. Ketika kita sudah teruji, Tuhan sudah katakan lulus, maka Tuhan akan berikan kesempatan yang lebih besar lagi. Mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi, perkara yang lebih besar dipercayakan. Jadi saudaraku, mari kita perhatikan perintah Tuhan kita, perintah yang baru dari Yesus Kristus, saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Lalu